Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling terkenal dari Rumi secara internasional juga adalah Masnawi. Masnawi ini bagi beberapa tokoh disebut Qurannya Persia, karena ditulis awal pakai bahasa Persia. 25.000 bait syair didiktekan pada sahabatnya Syekh Husamuddin dalam jangka kurang lebih 15 tahun. Meskipun nggak secara kontinu di tahun-tahun terakhir kehidupannya Rumi, itu untuk menutupi kerinduannya pada gurunya. Syekh Husamuddin ini sahabatnya yang bertugas mencatat syair-syairnya Rumi. Jangan salah, Rumi itu kalau bersair nggak pakai mikir, nggak pakai nulis. Namanya bil bidah. Jadi kayak orang ngomong tiba-tiba keluarnya syair aja. Jadi dia nggak pakai, kayak kalian kan bikin puisi garis keliru dicoret, dihapus, ganti lagi, kurang indah dihapus. Enggak, kalau Rumi namanya bil bidah, secara langsung. Badihi itu kan langsung. Jadi begitu dia ekstase, dia ngomong dan muridnya mencatat. Dari situ lahirlah Masnawi yang 25.000 bait syair. Dan syairnya itu, kalau Masnawi coba sekali-sekali dibaca. Saya tahu teman-teman akrab enggak ya dengan warisan-warisan semacam ini. Saya dulu zaman mahasiswa sukanya yang terjemahannya Nicholson itu. Nicholson aja menerjemahnya panjang, hampir 25 tahun. Menerjemah karyanya Rumi mulai 1925 sampai 1950. Orientalis itu mau sekian puluh tahun menggeluti karya umat Islam. Jangan dibandingkan sama kita. Ya, nanti kita malu. Kita kan bisanya cuma marah-marahin orientalis, padahal kita tidak mau setekun orientalis untuk belajar Islam. Itu kelebihan kita hari ini. Iya, kita kan senengannya nafsu. Kalau ada yang nggak cocok dikit marah-marah. Kemarin saya waktu di Jakarta ada wartawan yang tanya, Pak Faiz, ngaji filsafat itu kitabnya apa? Nggak ada kitabnya. Lah kok nggak ada kitabnya? Ya memang nggak ada. Nah terus pakai apa? Tak bilangin kitabnya itu kitab cahaya. Nah, kan kitabnya cahaya toh kita. Iya. Jadi terus yang datang itu siapa aja kan? Biasa tak pakai guyon itu kan. Yang datang ke sini itu semuanya bercahaya. Karena senengannya pegang HP, dipegang, wajahnya bercahaya semua. Ada yang tanya gitu. Ya kemarin saya waktu sama Pak Said Akil itu kan, terus gimana ya Pak solusinya, ada hoax, ada berita palsu itu kan di panel sama banyak tokoh yang lain. Solusinya banyak tapi ya masih sumpek aja. Akhirnya terakhir, kata-kata terakhir Pak Faiz gimana kalau kita berdoa saja. Doa kita itu selama ini kurang. Kita kan biasanya doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekarang dunianya tambah satu lagi, dunia maya. Itu kan kita kan bingung hari ini gara-gara dunia maya. Jadi gimana Pak Yai Said kalau doanya sekarang kita tambah ya Robbana atina fid dunya hasanah wa fid dunya maya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wong Jakarta bingung iki ayo opo. Oke, terus. Jadi Rumi seperti itulah sosoknya. Kalau dari sisi fikih, Rumi ini Hanafiyah, bukan Syafi'iyah. Kalau dari sisi kalam, Rumi ini Maturidi, Sunni jelas. Jadi di antara sufi besar, kebanggaannya orang Sunni itu Jalaluddin Rumi. Ada satu kisah yang saya suka waktu Rumi berguru sama Syamsul Tabriz. Satu ketika gurunya ini kan wali itu kan so aneh-aneh. Satu ketika Rumi, kita malam-malam ngobrol gini kan enaknya sambil minum ya. Mbok tolong kamu beliin tuak
beliin arak, nanti kita minum bareng-bareng. Rumi heran, sampean ini sehat Pak Guru? Kan kamu sering gitu hari ini kan, Anda sehat? Mesti gitu. Ya. Sekarang kan sering kamu disindir gitu kan, di WA di Facebook kan mesti gitu. Anda sehat? Yang paling banyak sekarang Anda Muslim, mesti gitu. Ya. Kalau yang perempuan gampang jawabnya, bukan, saya Muslimah. Sama gurunya disuruh beri arak, disuruh beri minum-minuman keras. Kan Rumi, ya gimana, guru saya malu nanti kalau ketahuan murid-murid saya, ketahuan orang-orang, wong wali kok malah minum-minum. Loh, kamu mau apa enggak? Kalau enggak mau ya enggak usah jadi muridku. Yalah, terpaksa berangkat. Padahal kedai arak itu ada di perkampungan orang Nasrani. Akhirnya Rumi ya wis gampang lah diatur. Terus dia pakai jubah besar. Habis beli terus dimasukin jubahnya biar nggak ketahuan. Kok dilalah orang-orang Nasrani yang ada di situ ngincer, ini ngapain Rumi di sini? Malah beli minuman keras. Diikuti dari belakang. Begitu nyampe depan masjid, teriak ini orang Nasrani, lihat wali kalian, sufi kalian beli minuman keras. Itu orang masjid, masa tau, nggak percaya awalnya. Begitu dibuka, coba lihat di jubahnya, bener ada minuman keras di situ. Wah, wali palsu berarti dipukuli banyak orang. Rumi di situ. Saat Rumi dipukuli, terus gurunya datang, Samsu Tabriz. Gurunya bilang, kalian salah paham, itu bukan minuman keras, itu cuma air putih biasa. Waktu coba lihat, ternyata bener air putih biasa. Itu sebenarnya pelajaran buat Rumi. Rumi, kamu membanggakan apa? Status, nama besar, kewalian, penghormatan orang lain? Apa benar mereka menghargaimu, menganggapmu penting, menganggapmu besar? Wong cuma gara-gara botol kecil ini aja kamu sudah dipukuli. Jadi tidak ada atribut, tidak ada nama, tidak ada kebesaran, tidak ada kebanggaan. Kalau sama orang lain, ya manusia itu begitu. Maka jangan menyombongkan nama besar, jangan menyombongkan nama baik. Mungkin di Indonesia dulu ada ulama yang gara-gara nikah lagi, terus orang se-Indonesia marahin dia. Ada kan begitu? Nama besarnya langsung jatuh. Loh, itulah rakyat, itulah masyarakat. Kalau kita mengandalkan pendapat masyarakat, kita menjaga nama baik di tengah masyarakat, apa nama itu? Apalagi di era hari ini kan fitnah, berita bohong berseliweran. Kalau kita andalannya nama baik, besok kamu tak bikinin hoax, namamu langsung jatuh. Maka jangan mikir itu. Tidak usah sibuk dengan orang menganggap aku baik apa enggak. Yang penting lakukanlah, jadilah orang baik. Tidak usah mikir, bener enggak aku baik, orang melihatku baik. Ada kebalikannya, aslinya kamu jelek tapi kamu ingin dianggap baik. Itu nanti yang disebut pencitraan. Oke. Wong kamu foto aja kan, foto itu kan harusnya nggak menipu. Tapi kan kamu cari aplikasi sekiranya wajahmu bisa kelihatan cakep kan gitu. Foto dari depan jelek, dari samping dari samping, kan sering-sering begitu. Oke, bismillah, sekarang kita lihat ya. Punya apa Rumi? Sebentar kita lihat garis besar pikirannya sebelum masuk ke cinta. Gagasan dasarnya hampir semua sufi adalah melampaui yang lahiriah. Itu kalimat-kalimatnya Rumi. Dari fihi ma fihi itu salah satu karya Rumi yang tidak puisi, tapi bukunya agak tipis, yang ngomong tentang metafisika. Jadi katanya Rumi, segala sesuatu yang tampak di depan kita bukanlah hakikat yang sesungguhnya. Ini hampir semua sufi bilang begini. Yang lahir itu tidak sejati, yang kelihatan itu tidak asasi. Rumi ngasih contoh, yang tampak dari bumi adalah debunya, namun di balik debu itu adalah sifat-sifat Tuhan yang mengejawantah. Dimensi dalamnya adalah emas permata, sementara dimensi luarnya
adalah sebongkah batu. Jadi ini penekanan sangat serius dari para sufi. Kita jangan ketipu oleh lahiriah, karena yang lebih punya nilai itu adalah yang dibalik lahir. Ya kalau manusia berarti ruhaniyahnya lebih penting. Kalau itu sesuatu berarti esensinya, bukan eksistensinya. Yang ruhaniyah bisa menipu. Bumi itu kelihatannya cuma debu, tapi kalau kamu masuk ke dalam, banyak hal berharga di situ. Ada emas, ada minyak. Banyak juga hal tidak berharga. Lebih kotor dari debu, mungkin kotoran, tapi dia tidak kelihatan, ada di balik yang fisik. Maka jangan ketipu yang fisik. Sehingga katanya Rumi, jangan terikat oleh bentuk, keluarlah dan gapailah makna. Kacamata ini ya kacamata lahirnya, cuma kan lahirnya tidak penting. Yang lebih penting apa? Maknanya. Alat untuk baca. Kalau cuma lahirnya ya cuma kaca sama plastik sama itu. Dia jadi bermakna karena apa? Ada sesuatu yang dikandung di balik yang fisik apa? Dia bisa dipakai untuk baca. Itulah makna. Atau mungkin pas kamu gatel terus dipakai untuk garuk-garuk. Ini kan makna namanya. Kelihatannya tidak penting, tapi dia maknanya apa itu lebih penting. Teh ini misalnya, ini kan minum biar kamu hausnya hilang. Menghilangkan haus itu makna dibalik barang yang warnanya coklat ini. Itu lebih penting. Jadi haus yang hilang itu lebih penting daripada teh yang warnanya coklat ini. Jadi bukan tehnya, kualitas apapun teh misalnya, kok tidak bisa menghilangkan haus, ya kamu tidak nganggap penting, mungkin tidak kamu minum. Bismillah ya, dicoba ya menghilangkan haus benar apa. Oke. Tidak usah dijawab. Kamu nunggu aku ngomong menghilangkan haus apa enggak ya? Ya mesti wae, masuk kamu umur berapa baru paham kalau teh menghilangkan haus. Oke ya, yang terakhir itu bagus. Hati-hati, jangan tertipu. Banyak hal yang kau anggap sebagai penyebab sebenarnya adalah hijab. Ini penting. Banyak hal lahir, yang lahir ya, karena ini ngomong yang lahir sama yang batin. Yang lahiriah, yang kelihatan, kita nganggapnya ini sebab. Baju membuat kita ganteng, kemudian amal baik membuat kita masuk surga. Macam-macam yang lahir-lahir ya. Katanya Rumi, hati-hati. Yang kita anggap sebab sering-sering malah jadi hijab. Hijab itu sesuatu yang menghalangi kita, malah menjauhkan kita dari Allah. Banyak hal yang kita anggap, oh gara-gara amalku yang ini loh, sekarang aku jadi tentrem hidupku. Seolah-olah kamu yang bikin hidupmu tentrem dengan kamu beramal. Allah tidak main di situ. Itu yang disebut hijab. Perannya Allah kamu hilangkan. Kamu menjauh dari Allah gara-gara yang kamu anggap sebab tadi. Gara-gara amalku ini sekarang rezekiku berkali lipat. Amalmu itu kan sebab. Itu. Kamu nganggap dengan kamu beramal terus Allah ngasih kamu. Jadi kayak kamu bisa merentah Allah. Ini hijab kalau bahasanya Rumi. Bikin kamu malah jauh dari Allah. Seolah-olah kamu yang mengatur ceritanya, padahal bukan. Kan sering ya yang ceramah-ceramah, mari kita sedekah sekian, nanti baliknya sekian. Ya, dompet, mana dompet? Kan mesti gitu. Sering-sering
Nah, enggak, iya mungkin begitu, tapi jangan dianggap sebabnya itu. Terserah Allah lah. Misalnya Allah menjanjikan 7.000 terus kamu cuma dikasih 5.000, apa ya kamu bisa komplain? Atau ayatnya bilang 7.000 terus kamu dikasih 700.000, kan ya enggak suka-suka Allah. Amalmu bukan sebabnya. Kalau kamu merasa amalmu sebabnya, kalau kamu merasa yang lahiriah sebabnya, biasanya terus jadi hijabmu yang bikin kamu jauh sama Allah. Seolah-olah yang bikin cerita dirimu. Sodakoah biar gak ketemu bencana. Seolah-olah kamu yang ngatur ceritanya. Itu yang oleh Rumi disebut hijab. Jangan salah, yang lahir-lahir, yang sering kita anggap sebab, itu ternyata nantinya berubah jadi hijab. Jadi lampauilah yang lahiriah itu. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.